Presiden versi korup dan mitos OCCRP. Ironi politik global. Belakangan ini, nama Presiden Jokowi disebut-sebut masuk sebagai finalis kategori Man of the Year for Organized Crime and the Political Corruption yang diberikan oleh OCCRP. Bagi sebagian orang, berita ini mungkin mengejutkan, bahkan memalukan. Tapi sebelum kita terjebak dalam narasi tersebut, mari kita berhenti sejenak berpikir dan menggali lebih dalam. Siapa sebenarnya OCCRP? Apa motif mereka? Dan mengapa Jokowi menjadi target? OCCRP antara ideal dan realitas. OCCRP Organized Crime and the Corruption Reporting Project adalah organisasi non-pemerintah berbasis di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina, didirikan pada 2006. Mereka mengklaim sebagai lembaga independen yang mengungkap skandal besar seperti Panama Papers dan Pegasus Project. Kedengarannya heroik bukan? Tapi tunggu dulu, siapa yang membiayai mereka? Sebagai organisasi nirlaba, OCCRP bergantung pada donasi dan kerjasama dengan media lokal. Mereka tidak memiliki otoritas hukum, hanya sebatas mengungkap tanpa tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Apa artinya? Predikat yang mereka sematkan hanyalah opini, bukan fakta hukum. Ironisnya, mereka bisa menjadi alat politik yang menguntungkan pihak tertentu, terutama rival politik dari individu atau institusi yang mereka serang. Jokowi dan predikat finalis korup. Kini pertanyaannya, mengapa Jokowi? Apa yang membuat Presiden Indonesia yang dikenal dengan gaya sederhana dan fokus pada pembangunan infrastruktur tiba-tiba masuk radar OCCRP? Jawabannya sederhana. Korup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistemnya. Sistem apa? Memanipulasi pemilu, eksploitasi. Ya apa? Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Internasional politik global adalah permainan besar, dan Indonesia adalah salah satu papan catur yang menarik. OCCRP tidak mungkin tiba-tiba punya data lengkap tentang Presiden Jokowi tanpa bantuan. Siapa yang membantu? Media lokal. Dan di Indonesia, kita semua tahu, ada segelintir media yang terang-terangan benci Jokowi. Mereka terus memproduksi narasi negatif, membesar-besarkan isu, bahkan menciptakan persepsi bahwa Indonesia berada di ambang kehancuran. Ironi media dan politisasi informasi. Disinilah ironi terjadi. Media yang mengaku kritis terhadap pemerintah justru memberikan informasi kepada OCCRP yang kemudian dijadikan bahan untuk menciptakan predikat korup. Lucunya media ini sering teriak soal kedaulatan negara dan anti-intervensi asing. Tapi, justru mereka yang membuka pintu untuk narasi asing masuk. Lalu bagaimana jika informasi yang diberikan itu tidak valid? Tidak masalah bagi OCCRP. Mereka tidak peduli soal kebenaran. Yang penting adalah membangun persepsi. Toh OCCRP bukan pengadilan. Mereka hanya bermain di ranah opini. Namun opini inilah yang berbahaya karena bisa memengaruhi persepsi publik, terutama mereka yang tidak menggali informasi lebih dalam, politik uang dan ladang cuan global. Kita harus realistis. Bosnia Marques OCCRP adalah negara kecil dengan tingkat pengangguran tinggi dan pendapatan per kapita rendah. Mereka butuh uang,
Dan salah satu caranya adalah dengan mencari skandal di negara lain. Mereka bermitra dengan media lokal, mengangkat isu, dan menjualnya ke pihak yang berkepentingan. Dalam kasus ini, siapa yang diuntungkan? Rival politik Jokowi. Di kacamata geopolitik, Indonesia adalah negara besar dengan posisi strategis. Pembangunan masif di era Jokowi, seperti proyek infrastruktur dan keberpihakan pada ekonomi rakyat, jelas mengganggu kepentingan banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Jadi jangan heran jika serangan semacam ini muncul. Mari kita bicara blak-blakan. Media yang menjual bangsa sendiri untuk kepentingan asing adalah golongan orang dungu. Mereka rela memberikan amunisi kepada pihak luar untuk merendahkan martabat Indonesia. Dengan bangganya mereka menyuplai narasi negatif, memotong data, dan menyajikannya dalam bentuk yang hanya menguntungkan musuh bangsa. Kenapa saya bilang mereka dungu? Karena mereka tidak sadar, atau mungkin pura-pura tidak peduli, bahwa tindakan mereka justru membuat bangsa ini terlihat lemah di mata dunia. Mereka lebih memilih keuntungan sesaat, entah itu uang, pengaruh atau agenda politik, daripada menjaga harga diri dan kedaulatan negeri ini. Mengapa rela merendahkan bangsa? Orang dungu seperti ini biasanya didorong oleh kepentingan pribadi. Mereka tidak peduli jika narasi yang mereka buat merusak citra Indonesia. Mereka tidak peduli jika tindakan mereka memperkuat stereotip bahwa Indonesia adalah negara yang korup, lemah, dan mudah diatur. Yang penting bagi mereka adalah mereka mendapatkan keuntungan dari tindakan itu, meskipun harganya adalah martabat bangsa. Apa yang mereka lupakan? Mereka lupa bahwa bangsa ini sudah bekerja keras untuk bangkit. Mereka lupa bahwa Presiden Jokowi dan seluruh rakyat yang mendukung pembangunan sedang berjuang melawan stigma lama. Mereka lupa bahwa ketika nama Indonesia direndahkan, bukan hanya Jokowi yang diserang, tapi seluruh rakyat Indonesia yang turut menanggung malu. Apakah mereka peduli? Tentu tidak. Karena bagi mereka, kepentingan asing yang mendukung agenda mereka lebih penting daripada kedaulatan negeri ini. Mereka tidak peduli jika generasi mendatang harus memulai dari nol lagi, karena nama baik bangsa ini hancur akibat ulah mereka. Kita tidak bisa diam. Sebagai rakyat yang peduli dengan masa depan bangsa, kita tidak bisa diam melihat orang-orang dungu seperti ini merusak apa yang telah kita bangun. Kita harus berani mengatakan, stop menjual bangsa ini untuk kepentingan asing. Media yang menjadi kaki tangan asing harus kita lawan dengan cara yang elegan, melalui kesadaran, pengetahuan, dan persatuan. Jangan biarkan mereka mengendalikan cara kita berpikir. Jangan biarkan mereka memecah belah kita dengan narasi palsu dan opini murahan. Bangsa ini tidak lemah. Indonesia bukan bangsa yang lemah. Kita adalah negara besar dengan sejarah panjang perjuangan dan pengorbanan. Jangan biarkan segelintir orang dungu mencoreng nama baik kita di mata dunia. Jika ada pihak yang mencoba merendahkan bangsa ini, kita harus melawan, bukan dengan kebencian, tapi dengan kesadaran bahwa kita lebih besar dari narasi mereka.